Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Aziz Hafarizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dari kayu. Pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan. Pada SNI 03-3527-1994, Pasal 4, penggolongan kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan pemakaian, yaitu yang pertama, kayu bangunan struktural ialah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Yang kedua, kayu bangunan non-struktural ialah kayu bangunan yang digunakan dalam bangunan yang penggunanya tidak memerlukan perhitungan beban. Lalu yang ketiga, kayu bangunan untuk keperluan lain ialah kayu bangunan yang tidak termasuk dalam penggolongan butir pertama dan kedua tersebut di atas, tetap dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun bangunan sementara. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik kayu. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis kayu dari banyaknya jenis pohon yang dihasilkan sebagai hasil yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Setiap jenis tumbuhan memiliki hasil kayu yang berbeda sifat-sifatnya, sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis untuk tujuan penggunaan sesuai dengan yang diinginkan, apakah untuk konstruksi atau struktur, apakah digunakan sebagai perabot, atau sebagai bahan untuk kebutuhan seni non-struktur. Bahan konstruksi kayu yang berasal dari pohon dikenal di antara lain sebagai papan, balok persegi, balok bulat, multiplek. Bahkan bentuk lain hasil rekayasa industri banyak dijual di pasaran. Pertama, sifat dan karakteristik kayu. Sifat kayu yang tidak terlepas dari sifat pohon dapat dilihat dari karakteristik pohon yang dijadikan kayu sebagai bahan konstruksi, di mana bagian-bagian dari pohon terdiri dari kulit, kambium, gubal kayu, hati, lingkaran tumbuh, dan jari-jari kayu. Berikut ini adalah dapat dilihat potongan bagian-bagian dari sebuah kayu. Kayu sebagai bahan konstruksi dalam prakteknya memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan bahan konstruksi lain, seperti baja, beton plastik, dan lain-lain. Kelebihan dari kayu antara lain, yang pertama, kayu memiliki berat jenis yang ringan, sehingga berat sendiri struktur menjadi ringan. Yang kedua, kayu mudah didapat. Yang ketiga, kayu mudah dikerjakan menggunakan alat sederhana. Yang keempat, kayu memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kelima, kayu dapat dibudidayakan sebagai bahan dari alam. Yang keenam, kayu dikenal lebih aman terhadap bahaya gempa. Sedangkan kekurangan kayu antara lain, yang pertama, sifatnya kurang homogen. Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, gelandutan dapat terjadi pada keadaan kelembaban tinggi. Yang keempat, mudah terserang serangga, jamur, dan cacing laut. Dan yang kelima, adanya cacat-cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Dan yang terakhir, keenam, mudah terbakar. Salah satu sifat khusus kayu adalah memiliki nilai estetika yang tinggi, terutama dari teksturnya. Demikian juga perpaduan antara tekstur serta warna kayu menghasilkan corak yang indah dan tidak ditemui pada bahan lain. Jenis dan bentuk tekstur kayu dapat didapat dari jenis pohonnya, seperti kayu jati, sono keling, dan pinus, yang memiliki tekstur kayu yang halus dan banyak diminati orang. Demikian juga dengan warna kayu. Beraneka macam warna seperti kuning, keputih-putihan, coklat muda, coklat tua, kehitam-hitaman, kemerah-merahan, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, pemeriksaan kayu.
Untuk mengetahui kualitas kayu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama pengujian visual atau tanpa alat. Pengujian dengan memakai alat di laboratorium maupun di luar laboratorium sebagai bahan konstruksi maupun untuk digunakan sebagai bahan perabot. Pemeriksaan kayu dapat dilihat dari kondisi fisik. Bagaimana kondisinya lurus, bengkok, cacat, dan bagaimana warna maupun penampilan fisik dari ukuran, yaitu panjang, lebar, tebal, dan kelurusan. Untuk pemeriksaan ukuran panjang, lebar, dan tebal dapat diukur dengan alat meteran. Dalam hal ukuran dikenal adanya toleransi, yaitu besarnya penyimpangan dari ukuran nominal yang masih diperkenankan. Lalu ketiga, keawetan kayu. Dalam dunia konstruksi dikenal istilah keawetan dan kekuatan. Hal ini berhubungan dengan kelas kayu. Oleh para ahli, sesuai dengan hasil penelitian, berbagai macam kekuatan dan keawetan biasanya berhubungan, di mana biasanya kayu keras dan kuat terhadap konstruksi lebih awet dari kayu yang kurang kuat. Sebagai contoh, kita ambil jenis kayu kelas awet 1. Biasanya tak terhadap basah dan biasanya serambas perkayap jarang mau memakannya. Kayu ini dikenal seperti kayu jati, kayu sono keling, kayu besi, dan lain sebagainya. Berikut beberapa klasifikasi keawetan kayu. Kelas awet kayu dikategorikan ke dalam beberapa kelas. Yang pertama kelas awet 1, yaitu sangat awet, misalnya kayu jati dan sono keling. Yang kedua kelas awet 2, awet, misalnya kayu merbau dan mahoni. Yang ketiga kelas awet 3, kurang awet, misalnya kayu karet dan pinus. Yang keempat kelas awet 4, tidak awet, misalnya kayu albasia. Dan yang terakhir kelas awet 5, sangat tidak awet. Lalu yang keempat, sifat mekanik kayu. Dalam menggunakan kayu sebagai bahan bangunan seperti tiang, balok induk, kuda-kuda, gording, dan bahan konstruksi lain, perlu adanya perhitungan matematis yang berhubungan dengan kekuatan konstruksi. Perhitungan matematis tersebut berkaitan dengan sifat mekanik kayu, di mana dalam mekanika tersebut dikenal istilah tegangan dan regangan. Tegangan adalah perhitungan distribusi gaya per unit luas, sedangkan regangan perhitungan perubahan panjang per unit panjang bahan. Kemudian, kekuatan lentur atau modulus of elasticity atau MOE adalah suatu nilai yang konstan dan merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan di bawah batas proporsi. Dan menurut Coleman dan Coate pada 1968, kekuatan lentur patah atau modulus of rupture atau MOE merupakan sifat mekanis kayu yang berhubungan dengan kekuatan kayu, yaitu ukuran kemampuan kayu untuk menahan beban atau gaya luar yang bekerja padanya dan cenderung merubah bentuk dan ukuran kayu. Kekuatan tekan atau keteguhan tekan atau compression strength, suatu jenis kayu adalah kekuatan kayu untuk menahan muatan jika kayu itu dipergunakan untuk tujuan tertentu. Kekuatan tarik atau tension strength kayu adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Dikenal dua macam kekuatan tarik, yaitu kekuatan tarik sejajar arah serat dan kekuatan tarik tegak lurus arah serat. Kemudian dalam ilmu konstruksi kayu dikenal juga istilah keteguhan geser, yaitu ukuran kekuatan kayu dalam kemampuannya menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut bergeser ke bagian lain di dekatnya. Dalam hubungan ini dibedakan 3 macam keteguhan, yaitu keteguhan geser sejajar arah serat, keteguhan geser tegak lurus serat, dan keteguhan geser miring. Keteguhan lengkung atau lentur adalah kekuatan untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menelengkungkan kayu atau untuk menahan beban mati maupun hidup selain beban pukulan. Terdapat 2 macam keteguhan, yaitu yang pertama, keteguhan lengkung statik, yaitu kekuatan kayu menahan gaya yang mengenainya secara perlahan-lahan. Yang kedua, keteguhan lengkung pukul, yaitu kekuatan kayu menahan gaya yang mengenainya secara mendadak. Kekakuan tahan adalah kemampuan kayu untuk menahan perubahan bentuk atau lengkungan.
Keuletan adalah kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang relatif besar atau tahan terhadap kejutan-kejutan atau tegangan-tegangan yang berulang-ulang yang melampaui batas proporsional serta mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen dan kerusakan sebagian. Kekerasan adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat tarik atau lekukan atau kikisan atau abrasi bersama-sama. Dengan keuletan, kekerasan merupakan suatu ukuran tentang ketahanan kayu.